Halo teman-teman, ketemu lagi di Mas Aryo Channel. Terus belajar, terus tumbuh. Teman-teman, usaha kuliner pasca pandemi ini mulai bergeliat lagi ya. Mulai banyak usaha kuliner, makanan, minuman mulai bermunculan lagi dalam berbagai skala tentunya ya. Ada yang mulai dari pakai booth di kaki lima sampai juga yang udah punya outlet cukup besar. Mulai dari yang perorangan buka mandiri sampai yang franchise. Nah, kalau ngomongin minuman yang populer sejak beberapa tahun lalu dan masih populer sampai saat ini pastinya adalah boba ya. Kemudian juga ada es krim. Kalau di beberapa tempat es krim itu juga sangat populer teman-teman. Nah, salah satu brand atau salah satu merek yang lagi booming belakangan ini adalah merek Mixue. Tulisannya M-I-X-U-E. Saya agak kesulitan pertama membacanya, tapi setelah cari tahu ternyata bacanya Mixue. Nah, mereka ini jualannya juga es krim, boba, dan ada campuran teh, mixing tea gitu. Nah, beberapa waktu lalu sempat juga ada yang nulis komentar di channel ini dan cerita kalau mau buka usaha yang mirip-mirip kayak Mixue gitu, tapi mau versi sendiri gitu. Maksudnya bukan beli franchise-nya, tapi mau buka dengan modal sendiri, pakai merek dan nama sendiri, tapi modelnya mirip-mirip Mixue gitu ya. Nah, di video kali ini teman-teman saya mau coba ulas apa saja yang bisa kita pelajari, bahkan kita contoh atau kita tiru dari brand Mixue ini. Nah, tentu saja kalau di Mas Aryo Channel kita bukan mau review makanan minumannya ya, tapi kita mau bahas dari sudut pandang pengelolaan usahanya. Jadi siapa tahu kalau teman-teman mau buka usaha kuliner terutama tentang ya kategorinya jajanan dan minuman ringan kekinian gitu ya, otomatis segmennya nanti akan mirip-mirip dengan Mixue ini. Jadi saya rasa video ini akan cocok banget buat menambah informasi dan referensi kalian. Yang pertama teman-teman yang bisa kita contoh dari Mixue adalah vibes-nya atau auranya, feel-nya gitu ya, suasananya, kenyamanannya. Jadi saya bisa melihat orang-orang itu senang dan bangga ya ketika bisa beli makanan atau minuman. Kalau di Mixue itu minuman ya, atau juga bisa minum di situ. Dan biasanya orang yang minum di situ beli es krim, beli boba, itu sampai selfie-selfie segala teman-teman. Jadi udah kayak di tempat wisata ya, mereka seneng gitu. Contoh lain adalah kalau kita ambil brand yang lain yang lebih mainstream lagi adalah kalau orang beli minuman Starbucks, apa yang pertama kali dilakukan ketika membeli satu cup atau satu gelas kopi atau es di Starbucks ya, es kopi ya. Mereka akan berfoto teman-teman dan akan upload itu di sosmed. Karena mereka merasa bangga, mereka merasa keren gitu. Dan juga bagi mereka itu sangat prestisius. Jadi ternyata sangat penting untuk membuat konsumen itu merasa senang, merasa puas, bahkan bangga dengan produk dan juga brand usaha kita. Kemudian yang kedua yang bisa kita contoh, bisa kita tiru dari Mixue adalah standar pelayanannya teman-teman. Mulai dari ngantri untuk pesan sampai ngantri untuk ngambil pesanan, itu sudah ada urutannya teman-teman, udah tertata sesuai dengan SOP. Jadi semuanya jelas, pasti, dan juga tertata. Jadi konsumennya itu nggak bingung, karyawannya juga nggak terlalu repot karena semuanya sudah tertata teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga berikutnya adalah karyawan yang beroperasi itu sedikit. Nah, ini bisa kita contoh teman-teman. Setahu saya kalau di outlet Mixue di sini ya, itu hanya kemarin saya lihat itu dan ada di video sekitar 3 orang per shift. Jadi satu orang itu terima order, satu orang lagi menyiapkan dan juga menyerahkan pesanan, yang satu itu membantu di belakang. Kalau yang di belakang ini kadang nyiapin di mesin es krimnya, kadang di gudang ngeluarin bobanya yang baru gitu ya, kadang masak bobanya. Dan mereka ini kerjanya cepat sekali teman-teman. Nah, dari situ kita bisa tahu dan bisa belajar bahwa kinerja mereka itu sangat efisien teman-teman, sangat cepat. Nah, ini adalah ciri khas franchise ya. Jadi semua pekerjaan itu sudah tersistem, alur kerjanya juga sudah tertata. Jadi karyawan ya hanya tinggal jadi operator saja. Mesin-mesin sudah siap, sudah semuanya alurnya sudah ada urutannya semua, sudah ada SOP-nya. Jadi karyawan tidak kebingungan harus mengerjakan apa dan mulai dari mana. Semua sudah ada SOP-nya dan mereka tinggal menjadi operator saja. Kemudian yang keempat teman-teman yang bisa kita contoh, bisa kita tiru dari Mixue adalah kualitas produknya.
Kualitas produk itu meliputi rasa yang pertama ya, yang kedua teksturnya, karena ini kan makanan minuman ya, lebih tepatnya es krim, boba, ada sundae juga di situ. Jadi otomatis rasanya, kemudian teksturnya, dan saya melihat itu bagus banget teman-teman, rasa dan teksturnya. Jadi bisa diterima oleh semua orang. Terus juga punya value added teman-teman kalau produk Mishwe ini saya lihat ya. Jadi ada nilai tambah pada produk yang mereka jual. Setahu saya kemarin saya menyimak obrolan dari ownernya Mishwe di Jakarta. Dia menyampaikan kalau gula di produk Mishwe ini adalah gula asli. Mereka menggunakan gula asli dan ini berasal dari buah-buahan. Jadi mereka menggunakan gula buah. Dan uniknya lagi, gula buah ini mereka produksi sendiri. Jadi ini made by Mishwe sendiri. Jadi tidak ada yang bisa menandingi gitu ya, nggak ada yang bisa meniru. Karena ini dibuat sendiri, bukan beli di toko atau dari supplier luar gitu. Nah kemudian kualitas selain dari minumannya sendiri, produknya sendiri, juga dari kemasan dan alat makannya teman-teman. Bahkan kalau saya lihat hanya dari cupnya, kemudian sendoknya, sedotannya itu dipegang itu terasa sekali kualitasnya gitu. Dan ini penting teman-teman, ini nilai tambah. Dan nilai tambah seperti ini akan membedakan dengan jelas antara usaha yang satu dengan usaha yang lain, antara usaha kita dengan usaha orang lain, antara brand kita dengan brand pesaing gitu ya. Jadi akan semakin menampilkan pembeda, dan pembeda ini kalau semakin jelas akan semakin baik teman-teman, karena konsumen menjadi mudah membedakan antara mana usaha kita dan mana milik orang lain. Nah kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah soal harga. Ini juga bisa kita tiru banget teman-teman dari Mishwe ini. Harga itu kalau di Mishwe menurut saya itu masuk di hampir semua segmen pembeli ya, karena ini es krim, kemudian boba, semua orang suka rasa manis, semua orang suka es krim, kecuali lansia mungkin ya, terlalu dingin ya. Nah kemudian dari harganya ini murah kalau dibandingkan dengan kualitas produknya ya. Satu itu dibandingkan dengan kualitas produk, kemudian yang kedua dibandingkan dengan popularitas brandnya. Kita tahu brand ini lagi populer-populernya ya di Indonesia. Bayangin aja teman-teman, dengan Rp8.000 kita sudah bisa dapat es krim yang enak buatan brand terkenal dan lagi booming lagi. Nah ini kan siapa yang gak tertarik gitu? Dengan Rp8.000 kita dapat es krim yang luar biasa, brandnya juga terkenal, lagi booming di mana-mana. Nah ini memberi nilai tambah yang susah sekali untuk digoyahkan teman-teman. Nah itu tadi adalah 5 hal yang bisa kita contoh ya dari pengelolaan usaha Mishwe ini. Bahkan kita bisa meniru juga, kita bisa belajar dari situ ketika kita mendirikan usaha kita sendiri. Minimal kita punya pembeda seperti yang dilakukan Mishwe itu tadi. Nah semoga ini bisa memberikan informasi buat teman-teman yang ada rencana mau mencoba buka usaha sendiri di bidang kuliner, terutama dalam bidang makanan dan minuman ringan kekinian.